Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita Media SD Kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kesimpulan dan ringkasan sebuah teks eksplanasi. Materi ini berada pada tema 6, subtema 1, kelas 5 sekolah dasar. Pertama kali kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu teks yang berisi tentang penjelasan dari sebuah lingkungan sekitar atau sebuah proses, bagaimana dan mengapa sesuatu peristiwa itu terjadi. Nah, teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah fakta, yaitu informasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ilmiah, yaitu mengandung ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga informatif, yaitu mempunyai informasi yang berguna atau bermanfaat. Dan yang keempat adalah diawali dengan sebuah pernyataan umum tentang urutan sebab akibat dari suatu peristiwa yang di situ mengandung sebuah interpretasi atau pandangan secara teori. Kemudian untuk mencari sebuah kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi itu kita harus tahu bahwasanya kesimpulan tersebut adalah merupakan sebuah ringkasan yang secara urut mulai dari awal sampai akhir sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian bagaimanakah caranya meringkas? Sebelum itu kita harus tahu apa itu meringkas. Secara sederhana, meringkas itu adalah memendekkan atau memadatkan kalimat yang panjang dengan membuang beberapa kalimat yang tidak begitu berfungsi atau bisa diwakili. Kemudian yang kedua adalah tidak mengubah makna dari teks tersebut. Dan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah ringkasan adalah pertama kali kita bisa mengetahui isi paragraf itu secara umum dengan kita membaca judul bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari ide pokok dari setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ide pokok, yang mana ide pokok tersebut ada atau tersimpan kata kunci, dan boleh dikatakan kata kunci tersebut merupakan kata yang mewakili ide pokok. Dan ide pokok tersebut dapat kita temukan pada kalimat utama. Nah, kalimat utama dapat kita definisikan ciri-cirinya ada beberapa, yaitu yang pertama, apabila kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Kemudian apabila kalimat utama berada pada akhir paragraf, maka paragraf tersebut kita sebut sebagai paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah apabila kalimat utamanya berada di awal dan di akhir, maka disebut sebagai paragraf deduktif induktif, atau istilah lainnya adalah paragraf campuran. Ingat teman-teman, tidak selalu kalimat utama berada pada kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, mari kita berlatih. Berikut ini kita berikan contoh tentang teks eksplanasi. Ada beberapa paragraf yang akan kita bahas. Ini adalah paragraf yang pertama dengan judulnya Hubungan Manusia dengan Alam. Hubungan manusia dengan alam adalah suatu hubungan yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Manusia sangat membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus bertindak bijak dalam hubungannya dengan alam. Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya ada dua prinsip, yaitu yang pertama, kewajiban menggali dan mengelola alam dan segala kekayaan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan merusak lingkungan, karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merusak kehidupan umat manusia itu sendiri. Manusia boleh memanfaatkan alam,
asal tidak sampai pada tindakan eksploitatif atau merusak. Nah, teman-teman, di paragraf ini disebut sebagai paragraf atau bacaan eksplanasi dikarenakan apa? Ciri-cirinya adalah informatif. Kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang mana informasi tersebut bermanfaat untuk kita. Kemudian yang kedua adalah fakta. Dikarenakan pada paragraf ini faktanya dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita buktikan. Kemudian yang ketiga adalah ilmiah. Paragraf ini mengandung sebuah ilmu pengetahuan. Kita lanjut ke paragraf kedua. Mari kita baca. Pemanfaatan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan menguras sumber daya alam yang bersangkutan hingga habis tidak tersisa. Pemanfaatan alam yang demikian tidak diperbolehkan. Manusia harus menjaga keseimbangan alam. Pemanfaatan alam harus disertai dengan kegiatan melestarikan alam. Misalnya kegiatan pengambilan kayu dari hutan disertai dengan kegiatan penanaman hutan kembali. Dan hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Nah, di paragraf ini teman-teman juga bisa mendapatkan informasi. Kemudian faktanya bisa kita buktikan di kehidupan sehari-hari, kemudian mengandung ilmu pengetahuan. Lanjut ke paragraf yang ketiga, mari kita baca. Menjaga hubungan baik dengan alam akan membawa timbal balik yang positif bagi manusia sendiri. Kebutuhan manusia untuk jangka panjang sampai beberapa generasi masih tetap terjamin dan manusia akan bisa meminimalisasi terjadinya berbagai bencana. Alam yang lestari akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah selalu kita jaga lingkungan alam di sekitar kita. Nah, teman-teman, di paragraf ketiga ini juga teman-teman mendapatkan berbagai informasi sekaligus fakta dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga mengandung ilmu pengetahuan atau mengandung sebuah istilah-istilah ilmiah. Nah, kemudian mari kita berlatih untuk membuat sebuah ringkasan. Kita bahas dulu, yang pertama adalah ciri-ciri ringkasan itu adalah kita bisa mengetahui isi dari sebuah bacaan dengan kita membaca judulnya. Ini adalah awal dari kita mencoba untuk meringkas untuk mendapatkan informasi secara umum tentang isi sebuah bacaan, yaitu kita dapatkan dari judul bacaan. Dan judul bacaan pada kesempatan ini adalah hubungan manusia dengan alam. Kemudian paragraf pertama, langkah meringkasnya adalah secara sederhana kita coba untuk memisahkan paragraf itu menjadi kalimat-kalimat yang terpisah. Nah, kita hadirkan di sini kalimat-kalimat yang terpisah. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kalimat yang berada pada paragraf pertama. Nah, ini kita bisa mencoba untuk meringkasnya, dan tulisan yang merah ini adalah tulisan yang bisa kita salin ulang. Dikarenakan yang hitam itu sudah mewakili dari beberapa tulisan atau istilah atau kalimat yang bisa kita ringkas. Nah, kita baca yang merah. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Kemudian ada kewajiban menggali dan mengelola alam. Kemudian tidak diperkenankan merusak lingkungan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat utama. Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Dan pada paragraf pertama ini, kalimat utama berada pada kalimat pertama. Nah, sehingga dapat kita sebut bahwasanya kalimat
pada paragraf ini, atau paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif dikarenakan kalimat utama berada pada kalimat pertama. Nah, kita ambil ide pokoknya, yaitu ide pokok tersebut adalah manusia dan alam saling terkait dan saling membutuhkan. Kemudian dapat kita ringkas dengan kita sedikit menambahkan atau membuat kalimat itu bisa enak untuk dibaca. Dengan kita menggabungkan warna merah pada paragraf menjadi sebuah kalimat yang padu untuk membuat sebuah ringkasan dari paragraf pertama ini. Dan kita baca ringkasannya, hubungan manusia dengan alam adalah hubungan saling keterkaitan dan saling membutuhkan, sehingga manusia berkewajiban menggali dan mengelola alam sekaligus tidak diperkenankan merusaknya. Kemudian pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf kedua, sebagaimana paragraf pertama, kita coba pisahkan kalimat-kalimatnya. Di sini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, dan 5 kalimat yang tersusun pada paragraf kedua ini. Mari kita coba untuk membedahnya. Kalimat pertama pada paragraf ini dengan intinya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian di kalimat kedua kita dapatkan pemanfaatan alam. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwasanya kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kalimat ketiga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan keseimbangan alam. Kemudian yang kalimat keempat yaitu pemanfaatan alam. Nah, dari sini didapatkan bahwasanya kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kalimat yang kelima, hal ini adalah kata sebagai kata ganti tentang susunan kata dari pemanfaatan alam. Nah, kalimat kelima ini juga menjelaskan kalimat pertama, sehingga dapat kita ambil sebuah pengertian, yaitu dikarenakan kalimat utamanya berada pada kalimat pertama, sehingga paragraf yang kedua ini disebut sebagai paragraf deduktif, yaitu kalimat utama ada di kalimat pertama paragraf yang kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencoba untuk meringkasnya, yang mana ringkasan tersebut terdiri dari ide pokok yang dikembangkan dengan digabungkan dengan informasi yang penting. Tulisan yang berwarna merah ini adalah gabungan antara ide pokok dan info penting. Dapat kita sebutkan ringkasannya, yaitu ketika digabungkan setiap kalimat yang mempunyai warna merah, yaitu kalau kita gabungkan dengan menambahkan kata hubung sehingga enak untuk dibaca, dan inilah ringkasannya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tidak diperbolehkan, akan tetapi harus disertai dengan kegiatan melestarikan alam dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistemnya. Kemudian kita menuju ke paragraf yang ketiga. Sama seperti paragraf pertama dan kedua, kita coba untuk memisahkan kalimat-kalimatnya. Dan kita dapatkan ada 1, 2, 3, dan 4 kalimat pada paragraf ketiga ini. Yang pertama, kalimat pertama ini membicarakan tentang menjaga hubungan baik dengan alam. Kemudian pada kalimat kedua, kebutuhan manusia yang terjamin dan meminimalisasi terjadinya bencana alam. Nah, kalimat yang kedua ini ternyata menjelaskan kalimat yang pertama tentang timbal balik yang positif bagi manusia, yaitu di sini ada kebutuhan manusia yang terjamin dan juga manusia bisa terhindar dari berbagai bencana. Kemudian kalimat yang ketiga yang dibahas adalah manfaat dari kelangsungan hidup makhluknya. Nah, ini juga menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu tentang timbal balik yang positif. Kemudian yang keempat membahas tentang menjaga lingkungan alam.
Nah, ini ternyata kalimat ini mengulangi atau menguatkan kembali kalimat yang pertama. Dari paragraf ini dapat kita simpulkan tipe paragraf ini adalah tipe paragraf deduktif induktif, dikarenakan kalimat utamanya berada pada kalimat yang pertama dan diulang atau diperkuat lagi pada kalimat yang keempat. Nah, kemudian sebelum kita menuju kepada ringkasan, inti dari ringkasan tersebut adalah mengandung ide pokok dan informasi penting. Kita cari ide pokoknya. Di sini kita sudah memberikan warna yang merah. Jadi kalimat yang pertama warna merahnya kita gabungkan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Dan ide pokoknya dapat kita jelaskan di sini, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam. Dan informasi pentingnya adalah kebutuhan manusia tetap terjamin dan meminimalisir terjadinya bencana. Kemudian dengan kita susun antara ide pokok dan kalimat penting, jadilah sebuah ringkasan, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam akan membawa timbal balik yang positif bagi manusia. Di antaranya adalah kebutuhan manusia tetap terjamin dan bisa meminimalisir terjadinya bencana. Kemudian setelah kita meringkas, mari kita berlatih untuk membuat sebuah kesimpulan. Dan dalam hal ini berdasarkan ringkasan yang sudah kita dapatkan, yaitu kita kumpulkan ringkasannya dulu beserta judulnya, maka kita akan dapatkan tulisan yang berwarna merah ini sebagai tulisan yang mewakili setiap ringkasan yang sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat yang enak dibaca, dan mari kita baca. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan saling keterkaitan dan saling membutuhkan, sehingga manusia berkewajiban melestarikannya supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan manusia tetap mendapatkan manfaatnya. Nah, demikian teman-teman materi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga ini memberikan pemahaman yang lebih tentang materi merangkum dan meringkas. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas dukungannya dengan like dari video ini. Kemudian kita tidak lupa untuk berbagi kepada teman-teman kita yang lainnya, supaya ilmu kita tidak hanya kita yang memilikinya, akan tapi teman-teman juga ikut mendapatkan ilmu ini. Kemudian apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar, dan silakan untuk berlangganan dengan tekan tombol subscribe sehingga informasi terbaru akan teman-teman dapatkan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.